Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang senantiasa memberikan kita nikmat dan karunia hingga pada hari yang ke-8 Ramadan ini. Allah berkenan untuk memberikan kita kesehatan, memberikan kita kekuatan, sehingga amal ibadah Ramadan kita senantiasa berjalan dengan baik. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada qudwah kita, tauladan kita Rasulullah Muhammad SAW, beserta para keluarga, sahabat, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah jalannya. Dan kita semua berharap kita bisa mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Apa kabar anak-anak semuanya? Sehat semua bukan? Alhamdulillah. Pada kesempatan kultum kali ini, Ustazah Rahma ingin menyampaikan tentang materi zikir kepada Allah dalam setiap keadaan. Anak-anak yang dirahmati oleh Allah, seperti yang telah kita pahami bersama, bahwa zikir artinya senantiasa mengingat Allah. Orang-orang yang senantiasa menempatkan Allah dalam posisi tertinggi, senantiasa berzikir dalam setiap waktunya, setiap keadaannya, dan setiap kondisinya. Karena zikir itu bagi hati bagaikan air bagi ikan. Jadi seseorang menganggap zikir itu adalah sebuah kebutuhan yang tidak bisa ditinggalkan dalam hidupnya. Seperti yang Allah sampaikan di Quran Surat Ali Imran ayat 190 sampai ayat 191 berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Shadaqallahul 'adzim. Yang artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan bergantinya siang dan malam terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu bagi orang-orang yang senantiasa mengingat Allah dalam kondisi berdiri atau sambil duduk atau sambil berbaring. Seperti itu. Jadi dalam ayat tersebut Allah menggambarkan bahwa orang-orang yang berakal, orang-orang yang senantiasa mengingat Allah itu senantiasa menjadikan setiap kondisinya, setiap keadaannya adalah keadaan yang senantiasa mereka mendekat kepada Allah. Karena dengan itu adalah salah satu cara yang utama untuk mencapai atau untuk meraih kecintaan Allah. Anak-anak yang Ustazah sayangi, di antara fadilah zikir yang Ibnu Qayyim sampaikan, di antaranya bisa Ustazah sampaikan ada 5. Yang pertama adalah zikir dapat menghilangkan kesusahan, kegundahan, dan kegelisahan dalam hati. Dengan zikir ini, hati kita akan senantiasa menjadi tenang. Hati kita akan senantiasa mengingat Allah, siapa Rabbul Izzati kita, siapa pencipta kita. Sehingga setiap ujian apapun yang datang dalam hidup kita tidak menjadikan kita sedih, tidak menjadikan kita gundah gulana, tetapi menjadikan kita sabar dan tenang karena ujian itu adalah milik Allah. Dan ketika kita senantiasa mengingat Allah, kita memahami hakikat ujian yang datang dalam hidup kita. Yang kedua, manfaat zikir bagi hidup kita adalah mendekatkan diri kita kepada Allah. Jadi, orang-orang yang senantiasa banyak berzikir, insya Allah, Allah akan senantiasa mengingatnya. Orang-orang yang mendekatkan Allah dengan berzikir akan mendapatkan keutamaan, dia akan selalu diingat oleh Allah.
dalam setiap kondisinya. Allah tidak akan membiarkan dia sendiri dalam setiap ujian-ujian hidupnya. Yang ketiga adalah zikir dapat menjadi penyebab bagi Allah untuk mengingat setiap hamba yang berzikir kepadanya. Jadi keutamaan orang-orang yang senantiasa berzikir adalah Allah akan senantiasa mengingatnya. Jadi Allah akan memberikan pertolongan-pertolongan dari arah-arah yang tidak disangka, dari arah-arah yang tidak diduga oleh orang tersebut. Jadi apabila kita senantiasa banyak mengingat Allah, maka Allah akan banyak mengingat kita. Baik dalam sholat kita, sholat adalah bentuk zikir yang utama. Karena dalam sholat itu, setiap bacaan seharusnya kita fahami, kita resapi maknanya, sehingga dengan itu kita merasa sangat dekat dengan Allah. Kita merasa sangat-sangat bergantung kepada Allah. Dan dengan seperti itu, kita merasa bahwa setiap apa yang Allah ujikan dalam hidup kita, kita mampu melaluinya atas izin Allah. Berikutnya yang keempat adalah, zikir itu adalah ibarat makanan yang bergizi bagi hati dan ruh kita. Anak-anak, hati dan ruh kita harus senantiasa hidup dengan zikrullah. Semoga hati-hati kita ini masih Allah izinkan untuk tertaub kepada Allah. Karena apabila hati kita ini mati, maka kita akan senantiasa sulit untuk mengingat Allah. Dan kita akan diliputi kegelisahan dalam hidup kita. Dan yang kelima adalah, zikir itu dapat menghadirkan ampunan dari kesalahan dan dosa. Jadi, zikir itu dapat menghadirkan ampunan dari kesalahan dan dosa-dosa kita. Oleh karena itu, momen Ramadan ini adalah momen yang sangat luar biasa untuk kita senantiasa mendekat kepada Allah, untuk senantiasa menghadirkan zikir dalam lisan kita, dalam hati kita, dalam setiap perbuatan kita. Senantiasa kita harapkan ampunan atas dosa-dosa kita. Dan momen Ramadan ini adalah momen yang luar biasa, yang Allah berikan ampunan seluas-luasnya. Allah bukakan pintu surga selebar-lebarnya, dan Allah masih memberikan kesempatan bagi kita untuk mengoptimalkan Ramadan ini. Kita harapkan semuanya ampunan Allah, cinta Allah dalam kehidupan kita. Anak-anak yang dicintai oleh Allah, semoga kultum ini bermanfaat untuk anak-anak. Ustazah mohon maaf kalau ada kesalahan, yang benar datangnya hanya dari Allah semata, dan apabila ada salahnya, itu adalah kesalahan dari Ustazah semata. Billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.